Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Natalia Burgirsa. Saya dari kelas 10 Beethoven. Bicara tentang ilmu ekonomi, kita semua pasti sudah berpikir bahwa ilmu ekonomi itu berhubungan dengan keuangan. Ya, betul. Ilmu ekonomi membahas tentang keuangan dan cara kita mengelola keuangan itu. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomos. Oiko berarti rumah tangga, nomos berarti aturan. Jadi, ekonomi sudah ada sejak manusia membangun peradaban. Pada masa itu, ekonomi masih dilakukan secara barter, yaitu menukar barang satu dengan barang satu lain. Selangkah lebih maju dari sistem barter, orang-orang di daerah Mesopotamia menitipkan harta mereka ke kuil dan mendapatkan surat jaminan tanda penitipan. Surat-surat itulah yang digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar resmi yang tercatat dalam sejarah pertama kali muncul di daerah Babilonia yang berbentuk uang logam. Kemudian, di daerah bernama Lydia, uang koin pertama kali populer karena orang yang menggunakan tidak perlu menimbang berat logam dan tidak perlu memastikan kemurnian dari logam yang digunakan. Sistem ini juga digunakan oleh Yunani dan Romawi kuno. Jika kita lihat uang kertas yang ada saat ini yang menggambarkan seorang pahlawan atau ciri khas suatu daerah, itu dimulai dengan adanya seorang raja yang bernama Alexander Agung, merupakan pencetus pertama yang menjadikan wajahnya sebagai pola dari koin yang digunakan di Romawi. Pada saat itu, jika ada orang yang tidak menggunakan koin tersebut, maka dianggap sebagai penghinaan terhadap Kerajaan Romawi kuno yang dipimpin oleh Alexander Agung. Mereka dapat meraih kejayaan mereka karena dapat bertahan dengan menggunakan sistem koin tersebut. Hal ini juga didukung oleh pasukan tentara Romawi yang besar dan tetap karena mereka digaji dengan garam. Dalam bahasa Latin disebut salarium dan salari. Karena begitu berjayanya, uang Romawi kuno masih digunakan selama berabad-abad hingga kerajaannya runtuh. Selanjutnya, pada abad pertengahan, ada keluarga yang bernama Medici yang menjadi raksasa di bidang keuangan. Keluarga ini kemudian menyebarkan ilmu yang mereka miliki ke negara-negara di Eropa. Hal inilah yang membuat negara-negara di Eropa menjadi bangsa yang kuat, karena orang-orang yang menguasai ekonomi di sana, suaranya didengar dan diangkat menjadi penasehat raja. Di zaman modern, ada seorang yang bernama Adam Smith. Adam Smith mengemukakan pendapatnya tentang ekonomi, yaitu melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nations. Buku ciptaan Adam Smith menjadi awal mula pesatnya perkembangan ilmu ekonomi dan menjadi buku pertama yang menjelaskan ekonomi secara lebih sistematik dan holistik. Salah satu gagasan Adam Smith yang paling terkenal adalah teori Invisible Hand. Berkat pemikiran dan gagasan yang ia ciptakan, Adam Smith kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Adam Smith menjelaskan beberapa pandangan tentang ilmu ekonomi yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Dalam sejarah perkembangan peradaban, awalnya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan meramu. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia menetap di suatu tempat dengan bercocok tanam dan beternak. Pada periode ini terciptalah sistem barter, barang ditukar barang, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Sistem barter memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus berusaha payah berburu atau mengandalkan hasil cocok tanam dan ternaknya sendiri. Namun, manusia kemudian menyadari bahwa sistem barter memiliki kekurangan. Pada sistem barter tidak terdapat suatu ukuran yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa lainnya. Tidak adanya satuan ukur yang jelas ini menimbulkan ketidakadilan pada pihak yang melakukan barter. Sebagai contoh, pada sistem ini satu karung padi dapat ditukarkan dengan 10 butir telur ayam atau pertukaran-pertukaran lain yang dianggap tidak adil. Namun, barter terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan pada salah satu pihak. Di samping itu, kekurangan dari sistem ini adalah kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Sistem barter sangat dipengaruhi
oleh kebutuhan masing-masing individu. Seseorang tidak dapat begitu saja menukarkan barang atau jasa milik. Seiring berkembangnya peradaban, manusia kemudian menemukan satu alat hitung dalam sistem perdagangan yang sekarang kita kenal dengan sebutan uang. Dengan kejelasan suatu alat hitung, maka manusia semakin mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Mereka bisa menukar uang yang dimiliki untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Di samping itu, mereka juga tidak perlu mencari orang yang hendak menukarkan barangnya. Sekian video dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.